Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai produk industri krustasea. Oke guys, langsung saja pada video kali ini atau pada video praktikum kali ini kita akan membahas tentang produk industri krustasea, terutama pada rajungan dan juga udang. Yang pertama yang harus disiapkan adalah alat dan bahan terlebih dahulu. Dan alat-alatnya sendiri ada kompor dan peralatan bedah dan alat-alat pendukung lainnya. Dan untuk bahannya sendiri kita ada rajungan dan juga udang. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita akan merebus rajungannya terlebih dahulu selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu diangkat. Ini bertujuan agar rajungan mudah untuk dibedah atau mudah untuk dibongkar cangkangnya untuk diambil dagingnya. Selanjutnya pada udang sendiri kita menggunakan 5 udang karena sesuai dengan pasar industri krustasea, yaitu pada udang yang akan dilakukan terhadap komoditas udang. Ini sesuai dengan permintaan buyer dari luar negeri untuk skala ekspor. Adapun perlakuannya meliputi yang pertama adalah head on shell on, yaitu udang utuh. Nah, kita bisa lihat dari video di sini. Jadi yang pertama itu adalah udang utuh terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita timbang dulu udangnya. Kita timbang dari skala berat kotornya dan juga kita timbang lagi dari skala berat bersihnya. Selanjutnya ada HSO atau headless shell on, yaitu udang tanpa kepala. Dan di sini juga jadi udangnya ya hanya dilepas kepalanya saja, dibuang kotorannya. Nah, kita bisa lihat dari video. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ini ada fillet defined tail on. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita lepas kepalanya, kita gunting bagian atasnya atau bagian kepalanya, kemudian kita buang kotorannya seperti sebelum-sebelumnya, seperti sebelum. Setelah dibuang kotorannya, kemudian kita copotin kaki-kakinya untuk menggunakan pinset. Setelah itu kita kupas kulitnya hingga bagian pangkal ekor. Jadi kita tidak mengupas kulitnya semua, harus menyisakan satu di bagian dekat ekornya berserta ekornya. Nah, di sini kita bisa melihat atau memperhatikan bagaimana cara pengupasannya. Mungkin ya ini agak sedikit amatiran gitu ya. Mungkin kalau teman-teman sudah ahli dalam bidang mengupas udang, mungkin bisa melakukannya lebih baik daripada ini. Selanjutnya ada PND atau fillet and divided. Nah, jadi yang tahapan keempat ini merupakan udang tanpa kepala yang telah dikupas seluruh cangkangnya. Jadi kita buang bagian kepalanya serta kotorannya seperti biasanya. Selanjutnya kita kupas semuanya cangkang kulitnya. Kalau yang tadi kan sebelumnya kita hanya menyisakan bagian pangkal ujung ekor dari cangkangnya serta ekornya, namun pada bagian kali ini kita mengupas semuanya. Jadi ya tidak ada kulitnya, tidak ada kepalanya, jadi hanya dagingnya saja gitu. Nah, kita bisa lihat bagaimana caranya. Terlihat agak sulit karena kita bukan ahlinya dalam mengupas udang ya. Namun kita harus tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik pada praktikum kali ini.
Nah, yang terakhir ada butterfly toilet on. Jadi dari butterfly toilet on ini sama seperti sebelumnya, kita buang kepalanya, buang kotorannya, kemudian kita kupas kulitnya hingga ujung pangkal ekornya menyisakan satu ruas kulit seperti yang kedua tadi. Seperti yang ketiga tadi. Namun di sini perbedaannya seperti namanya ya, butterfly toilet on. Jadi kita iris bagian badannya membentuk seperti butterfly atau terbelah tanpa memisahkan bagian badannya. Jadi ya seperti terbelah namun tetap nyambung gitu. Nah, kita lihat aja nih, perhatikan kalau misalkan penjelasannya kurang agak membingungkan gitu ya. Nah, sudah jadi. Jadi ini 5 bentuk komoditas yang dari udang ya, yang biasanya diekspor ke luar negeri. Nggak apa-apa. Udah. Mas. Cepet aja deh. Nih di skip gini dulu ya. Ya langsung aja. Selanjutnya kita berlanjut kepada rajungannya. Jadi yang pertama kita lakukan tadi kan sudah direbus rajungannya. Nah, tujuannya direbus agar mudah dicopot-copot gitu ya bagian tubuhnya, jadi mudah untuk diolah. Kita pisahkan dulu kaki-kakinya seperti capit-capitnya, kemudian nanti kita timbang gitu. Jadi ada seperti udang, kita timbang berat kotornya, kemudian setelah jadi kita timbang kembali berat bersihnya berapa. Nah, ini dari rajungan. Dari rajungan sendiri nanti kita akan memisahkan bagian daging-dagingnya gitu. Dan ada penjelasan sedikit tentang daging rajungan. Jadi daging rajungan ini memiliki 2 variasi. Yang pertama daging putih dan daging merah. Biasanya daging merah sendiri terdapat pada bagian kaki-kakinya gitu, pada bagian lengan-lengan dari rajungan, sedangkan daging putihnya biasa berada di badannya. Kita timbang dulu. Nanti setelah ditimbang baru kita akan ambil bagian dagingnya, entah itu dari badannya dan juga dari bagian lengan-lengannya. Oke, yang pertama kali kita akan bedah atau mungkin kita akan olah adalah bagian badannya. Nah, jadi di bagian badannya kita lepas dulu bagian cangkang atasnya agar mempermudah untuk pengolahan lebih lanjutnya. Harus berhati-hati karena dikhawatirkan ada daging yang ikut terangkat. Setelah itu kita belah jadi 2 bagian badannya. Kita belah jadi 2 agar mempermudah gitu pengambilan daging dari rajungan. Adapun bagian-bagian dari rajungan yang nanti kita ambil ada bagian kolosal, jumbo, ada backfeet, ada reguler, spesial, serta claw, leg, dan tadi lam ya. Nah, jadi bagian-bagian tersebut merupakan bagian daging yang nantinya kita akan ambil gitu. Nah, ini adalah bagian-bagian yang nantinya bakal kita ambil gitu, bagian dagingnya.
Selanjutnya setelah bagian badannya, kita langsung saja ambil pada bagian lengan-lengannya atau mungkin capitnya. Jadi pada capitnya ini ada beberapa macam jenis yang nantinya kita akan ambil. Yang pertama adalah mungkin reguler, adalah pecahan dari lamp flower yang memiliki hanya satu ruas dari sirip-sirip rajungan. Selanjutnya ada claw meat, merupakan daging gelap yang berasal dari bagian capit rajungan. Ada leg, merupakan bagian dari ruas-ruas capit rajungan. Claw finger adalah daging gelap yang berasal dari bagian capit. Setelah didapat, maka daging kita akan timbang. Yang pertama adalah daging jumbo terlebih dahulu. Nah, kemudian ada daging kolosal, selanjutnya ada daging lam, dan yang terakhir ada spesial. Nah, yang spesial ini adalah daging dari sisa-sisa daging yang ada di sekitaran dari tubuh rajungan. Dan yang ini adalah daging backfeet ya. Sama halnya dengan yang badan tadi, ini juga pada lengan-lengan dan capitnya ditimbang juga agar kita bisa mengetahui berat kotor dan berat bersih dari rajungan tersebut terkait tentang dagingnya. Ya, mungkin ini saja praktikum yang sangat simpel ya, sederhana gitu. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya banyak sekali mungkin. Ya, sekian. Selamat mencoba praktikumnya. Selamat untuk merumuskan apa yang telah disampaikan. Dan sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities.